Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to Podcom, podcast Himakom. Hai, perkenalkan namaku Diandra Ayu Kurniawati Sri Purwanto dari D3 Manajemen Informatika. Oke, pada podcast kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih kaderisasi itu. Untuk para maba yang baru masuk ke dunia perkuliahan, harus tahu banget nih apa sih kaderisasi itu. Nah, buat ngebahas lebih lanjut tentang itu, kita udah bareng sama Kepala Bidang Kaderisasi Himakom, Kak Wes, dan juga ada Sekretaris Bidang Kaderisasi Kak Gina. Halo kakak-kakak, apa kabar kak? Halo Diandra, Halo, baik. kabar aku baik, alhamdulillah. Oke, nah di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang kaderisasi nih kak. Kayak apa sih kaderisasi itu, terus manfaat yang kita dapat dari kaderisasi itu apa, terus juga tugas bidang kaderisasi Himakom tuh ngapain aja gitu kak. Tapi sebelum lanjut, kita mau kenalan dulu dong sama kakak-kakaknya biar lebih enak aja gitu ngobrolnya. Oke, boleh dari Kak Wes dulu deh, boleh perkenalan diri Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Muhammad Wes Alkurni, kakak dari angkatan 2019, Prodi S1 Ilmu Komputer. Oke, dulu Untuk sekolah dulu SMA-nya dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Untuk SMP-nya SMP Negeri 14 Bandar Lampung. enggak sekalian SD sama TK-nya Kak? Oh, kalau mau rutin gitu boleh. Oh, enggak usah. Kepanjangan Kak, kepanjangan. Oke, Kak Gina boleh perkenalan diri Kak? Hai, nama lengkap aku Gina Aramita Hermawan, dipanggilnya Gina. Aku asal sekolahnya dari SMA 12 Jakarta. Aku Jauh di ya Kak ya? sini, iya jauh banget ya, beda pulau. Di sini tinggalnya di mana Kak? Di sini aku ngekos dekat Unila. Emang rumahnya di Jakarta atau gimana Kak? Iya, rumahnya di Jakarta aslinya. Anak rantau ya Kak ya? Iya, kesini menuntut ilmu banget. Wih, keren. Oke, aku mau nanya nih Kak. Kakak-kakak dulu pernah ngerasain kuliah offline kan ya Kak ya? Iya, pernah. Iya, Ya, pernah tatap muka gitu. Nah, kalau bedanya sama offline sama yang sekarang online nih apa nih Kak? Dari Kak Gina dulu boleh Kak? kalau dari aku sih, kalau offline tuh bisa lihat muka orang-orang gitu loh. Kayak ada semangatnya gitu. Kalau Wih, misalnya sekarang semangat tuh ngeliatin kayak siapa Kak? ada lah pokoknya. Tapi kalau kalau online nih kayak jompo nggak sih ngerasanya kayak duduk doang capek. Tapi Iya, dulu iya. tuh semangat gitu. Kuliah padahal pagi-pagi bangun, mandi, siap-siap, dandan. Tapi Wih, semangat. Sumpah harus banget dan cobain kuliah online. oke, doain aja ya Kak biar bisa ngerasa kuliah Amin. offline. Kalau Semoga dari semuanya Kak cepat Wes gimana baik. ya, Kak? Amin, amin. Dari Kak Wes gimana nih Kak? Perbedaan yang paling kerasa menurut Kakak? Perbedaan yang paling kerasa ya. Mm-mm. Yang pertama itu yang jelas dari kuliahnya ya. Kuliahnya biasanya dijelasin secara langsung tatap muka, jadi virtual gitu, jadi rada-rada susah nyambung lah bisa Hmm, dibilang. iya, iya. Terus juga yang kedua itu eh suasana-suasana di kelas itu loh yang bikin kangen. Oh iya. Suasana offline kelas itu, wah itu paling ngangenin banget sih itu. Daripada daring kan, daring kita merhatiin entah itu kita tidur atau apa. Sen juga kan nggak tahu kalau kita tidur di kelas kita bisa ketahuan sama dosen, bisa dibangunin dengan dosen, bisa Ada disuruh rasa-rasanya keluar. gitu ya. Ya Ada kurang malunya lebih itu sih. sih. Hmm. Kalau rasa kebersamaannya kurang dapet ya Kak ya. Iya, kebersamaan tuh kurang dapet banget kalau daring gini. Hmm. Kalau untuk kesibukan waktu pandemi ini apa aja Kak? Jadi Kak Gina lagi deh, boleh. Kalau awal pandemi sih kayak orang-orang yang lainnya aja nggak sih pasti nyobain yang viral di TikTok itu. Wih, ngikutin Iya TikTok banget ya kan? Kak. Iya parah. Kalau dari Kak Wesnya gimana nih Kak? Kalau kesibukan kakak saat ini kurang lebih cari duit lah dari
koin-koin karena kan sekarang kan udah digital ya semua ya. Iya, iya. Udah digital semua ya, nyari cuan dari koin-koin, dari koin market itu kita beli koin, misalkan beli koin Shiba yang baru naik kemarin. Wah, baru tahu nih aku nih. Lebih itu sih nyari cuan. Berat Oke. sih ini obrolannya. Iya. Oke, kita lanjut ke topik utamanya aja nih Kak. Boleh diceritain dikit nggak nih Kak tentang bidang kaderisasi Himakom, dan kaderisasi itu menurut Kakak apa itu? Dari kepala bidangnya dulu nih, dari Kak Wes. Oke, untuk bidang kaderisasi sendiri ya. Dan kaderisasi itu sendiri itu apa? Untuk bidang kaderisasi itu ya, itu adalah bidang yang dimana itu bisa dibilang itu adalah jantung jantung sebuah organisasi, bidang kaderisasi itu sendiri. Karena apabila bidang kaderisasi ini tidak ada atau tidak jalan, jadinya itu penerus-penerus selanjutnya itu bakal nggak ada gitu loh. Karena dari bidang kaderisasi itu sendiri, dari mahasiswa baru dibentuk dan dibentuk disiplin dan lain-lainnya itu adalah dari bidang kaderisasi itu sendiri. Nah, untuk kaderisasi itu sendiri, nah dari ya cukup itu sih. Oke, kalau dari bidangnya menurut Kakak untuk nyiapin penerus organisasi yang baru gitu ya. Jadi bidang Iya, kaderisasi ini kurang lebih itu masuknya ya jantung organisasi gitu ya Kak ya. jantung organisasi. Ya. Kalau dari Kak Ginanya sendiri gimana Kak? Kalau menurut aku sih ya sama ya kurang lebih sama kayak Kak Wes. Kader nih ya bidang kaderisasi ini ya yang nyiapin di bawah-bawahnya angkatan-angkatan bawahnya buat biar lebih siap gitu loh untuk untuk nerusin masa kepemimpinan selanjutnya. Kalau misalnya nggak dipersiapkan sejak dini kan pasti mereka kebingungan dong ke depannya pas mau megang jabatan kayak kalau mau jalin prokja harus ngapain dan sebagainya. Tapi karena adanya bidang kader nih jadi kayak mereka dipersiapkan sejak dini gitulah ceritanya. Pokoknya intinya mempersiapkan gitu ya Kak ya. Iya, Iya. benar. Oke, kalau untuk program kerjanya sendiri bidang kaderisasi Himakom itu ada apa aja ya Kak? Boleh dideskripsiin nggak dari Kak Wes? Oke, untuk prokja pertama itu adalah kumbang mabur. Kumbang mabur ini dilaksanain sebelum mahasiswa baru itu melaksanakan PKKMB universitas. Nah, kumbang maburnya adalah kumpul bareng mahasiswa baru, di mana mereka itu dikumpulin dan berkenalan satu sama lain agar nantinya di saat PKKMB universitas mereka itu nggak bingung gitu loh, temennya yang mana. Nah, dibuatlah kumbang mabur ini. Terus tuh yang kedua itu ada printer atau properti ya. Di situ tuh diorang bakal di tempat atau banyak kegiatan-kegiatan yang kurang lebih harusnya offline ya, karena ini dari jadinya karena pandemi ini jadinya daring lah, jadi online. Nah, situ tuh harusnya mereka itu banyak mendapat pengalaman dari acara itu. Biasanya acara itu tuh dilaksanakan kurang lebih seminggu apabila itu offline. Nah, karena ini online yang tahun ini online, jadinya cuma dibuat satu hari karena itu kurang efektif apabila dilaksanakan seminggu. Terus itu habis ada printer atau properti, ada LKMM IKTD, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa ilmu komputer. Nah, di LKMM ini mereka mendapat wawasan-wawasan baru lah dari pemateri-pemateri itu, seperti teknik sidang, manajemen organisasi, terus itu ada analisis SWOT. Nah, di situ dan lain-lain itu masukkan di LKMM IKTD itu. Terus itu ada lagi di Prokja kadernya ada adapter yang sekarang lagi dilaksanain ya, yaitu magang Himakom itu. Adapter itu singkatannya anggota muda ilmu komputer. Nah, untuk adapter ini sendiri ini adalah magang buat mahasiswa baru untuk eh, mempersiapkan agar kedepannya ini mereka sudah tahu loh bidang-bidang di Himakom ini ada apa aja. Nah,
adapter inilah dijelasin. Terus tuh lanjut ada Jakabaring yaitu Prokja baru dari kakak jalan-jalan bareng kaderisasi. Eh, nah untuk Prokja ini sendiri yaitu full dari anggota kaderisasi semua kita mau jalan-jalan untuk rencana tahun ini mau ke laut. Nah cukup sih dari Prokja kaderisasi sekarang. Oke, jadi ada lumayan banyak ya Kak protjennya, asik-asik juga kayaknya. Iya. Oke, ini aku mau nanya tadi prokja yang disebutin ada Propti. Nah kan Propti kemarin nih yang kayak kata kakak itu online itu kayak. Iya. Jadi kendala yang paling kerasa untuk ngejalanin Propti online yang seharusnya offline itu apa sih Kak? Kendala yang pertama yaitu jaringan ya. Iya, pasti. Itu karena banyak sekali mahasiswa baru yang tinggal juga yang jaringannya dia kurang gitu loh. Terus itu yang kedua kebersamaannya kurang dapet. Kurang banget lah ya. Kurang banget lah. Yang dimana kalau mereka offline itu dia orang pagi makan bareng, baris bareng, dan lain sebagainya. Nah untuk online ini mereka nggak ada seperti itu. Itu kurang banget sih kebersamaannya. Kalau dari Kak Gina ada tambahan Kak? Kalau menurut aku sih kendala Propti online tuh selain di pesertanya ya, di panitianya juga agak lumayan apa ya, kayak lumayan challenge gitu loh ngekoordinasiin panitia-panitianya kayak biar semuanya tuh pas gitu loh sesuai sama target Prokja ini dilaksanainnya. Nah itu lumayan juga sih gara-gara online. Ya, jadi dari jaringan, kebersamaan sampai panitianya juga banyak challenge-nya lah ya Kak untuk online ini. Iya benar banget. Oke, kalau menurut Kakak sendiri nih manfaat dari kaderisasi itu apa aja Kak? Dari Kak Wes boleh Kak? Untuk manfaat kaderisasi itu sendiri ya, Iya. manfaatnya banyak sih sebenarnya. Kayak di kaderisasi ini kamu orang belajar bertanggung jawab, disiplin, terus juga kebersamaan dan lain-lain itu di kaderisasi. Nah, cukup sih itu. Dari Kak Gina ada tambahan Kak? Kalau kalau dari aku nih ya, ini ceritanya feedback dari aku. Kalau pas kader offline tuh nggak tahu kenapa ya tiba-tiba jadi kayak tahu aja, oh harusnya attitude ke dosen tuh kayak gini, oh harusnya cara ngechat kakak tingkat yang sopan tuh kayak gitu sih soalnya gimana ya kan SMA gitu kayak anak SMA nggak tahu ya anak SMA gimana sih kalau ngechat ya seadanya. Tapi gara-gara di kader offline waktu itu aku jadi kayak oh harusnya tuh attitude-nya kayak gini loh yang benar. Kalau dari aku sih itu ya. Nah, itu poin penting tuh. Jadi yang kita kira ternyata udah sopan, ternyata emang belum masuk ke bare minimum kesopanan yang harusnya gitu ya kayak. Nah iya kayak sebenarnya tuh itu tuh kurang loh harusnya ngechat dosen tuh kayak gini harusnya sopan sama apa ngechat kakak tingkat yang baik tuh kayak gitu sih. Soalnya emang beda ya mahasiswa sama siswa SMA nih harusnya beda banget ya kak ya. Iya bener banget Diandra. Kalau untuk para maba yang mau masuk Himakom dan pengen gitu nyoba masuk kaderisasi, kira-kira kenapa mereka harus milih bidang ini gitu? Apa yang buat mereka harus milih bidang kaderisasi gitu kak? Oke, gue dulu ya. Iya kak, boleh. Kalau menurut gue kenapa mereka harus milih bidang kaderisasi yaitu di mana mereka itu sudah disiapkan ya. Kalau mereka masuk bidang kaderisasi itu mereka sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di periode selanjutnya. Karena kan di kaderisasi itu sendiri itu mempersiapkan penerus Himakom selanjutnya ya. Nah, mereka itu diterpa di bidang kaderisasi ini untuk mempersiapkan untuk di periode selanjutnya. Mungkin dari Kak Gina tambahan? Kalau dari aku sih kenapa harus masuk bidang kader tuh karena ya ini jantungnya Himakom gitu loh. Kalau kamu pengen ngelanjutin Himakom, pengen ikut berperan di sini ya, kenapa nggak coba masuk kader gitu loh? Biar lebih kerasa gitu ya di Iya organisasi. benar. Maksudnya bukannya mengurangi kepentingan bidang yang lain ya, bidang yang lainnya juga penting banget. Maksudnya semuanya punya peran masing-masing. Tapi kalau kamu pengen
ada di jantungnya Himakom nih yang ikut andil buat seterusnya ya kenapa nggak coba masuk kader gitu. Ya, dicoba dulu aja ya Kak ya. Benar. Oke, kalau untuk syarat atau harus ada poin tertentu yang menonjol dari mahasiswa yang mau masuk kaderisasi ini ada nggak Kak? Kayak misalkan harus bisa apa gitu atau gimana Kak? Dari Kak Wes boleh Kak? Untuk itu nggak ada ya. Yang Masuk-masuk penting aja lah ya itu Kak ya. nggak gitu juga. Kirain. Yang pertama itu disiplin. Itu penting banget sih. Harus lebih disiplin dari yang lainnya Kak ya. Ya, yang kedua bertanggung jawab. Karena apabila dia orang nggak bertanggung jawab mau kayak gimana gitu loh. Padahal ini adalah jantungnya Himakom gitu. Udah sih kalau menurut kakak dua poin penting itu doang Yang paling penting ya. yang paling penting. Kalau dari Kak Gina Kak? Kalau menurut aku sih semangat ya nggak sih kayak harus semangat gitu kayak ya ampun gue semangat banget nih di bidang ini gue suka banget di bidang ini mungkin awalnya tuh dari suka dulu kali ya kayak oh tertarik banget nih pasti dari yang kerasa tertarik tuh jadi kayak ya ampun semangat banget ngejalanin prokjanya ngikutin setiap kegiatan bidangnya sama aktif sih pasti kalau anaknya aktif gampang lah kayak mau kumpulan, mau ngejalanin prokja A, B, C segala macam. Menurut aku sih insya Allah pasti jalan. Pokoknya jadi ada 4 poin penting nih, harus aktif, semangat, disiplin, dan bertanggung jawab ya Kak ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang tahun depan mau masuk kaderisasi boleh banget nih dicatat. Jadi manfaat dalam bidang kaderisasi ini banyak yang bisa diambil, dan juga kalau misalkan mau masuk nggak boleh asal masuk juga nih, harus bisa siapin disiplin, bertanggung jawab, dan semangat serta aktif. Oke, terakhir nih Kak, ada pesan nggak dari Kakak buat adik-adik mahasiswa yang baru masuk ke dunia perkuliahan nih? Pesan atau motivasi yang bisa Kakak sampaikan ke mereka gitu Kak? Oke, Dari Kak Wes untuk boleh Kak? pesan dari kakak, teruslah belajar dari segi akademik dan non akademik. Karena di dunia pekerjaan itu bukan soft skill doang yang diperluin, tapi soft skill. Bentar dikat ya. Iya, boleh Kak. Eh, pesan untuk mahasiswa baru itu dari kakak untuk belajar terus karena di dunia pekerjaan itu bukan tentang akademik doang. Ada public speaking dan lain-lain. Nah, apabila kalian pengen belajar public speaking, itu masuklah organisasi. Jangan terlalu ambis juga ke akademik, tapi imbangi dengan organisasi. Yang dimana kalian tuh harus seimbang. Agar di dunia kerja nanti, kalian tuh bisa lebih mudah gitu loh mendapat pekerjaan. Cukup Bisa sih lebih dari kakak. bersosialisasi juga ya Kak ya. Iya. Kalau dari Kak Gina Kak? Kalau pesan dari aku sih buat mahasiswa baru, perbanyaklah cari teman di perkuliahan ini. Karena jujur susah banget. Iya kan, susah banget kalau kuliah nggak punya temen tuh. Yang pun nggak bisa di perkuliahan ini solo, itu nggak bisa. Jadi Gak harus, boleh menyendiri banget ya Kak ya. iya ini harus banyak teman. Bersikap baiklah sama orang-orang, teman-teman. Meskipun online agak lebih challenging, cuma tetap semangat. Oke, terima kasih banyak Kak atas pesannya untuk adik-adik dan untuk teman-teman yang mau daftar di bidang kaderisasi ini biar bisa lebih nyiapin diri lagi gitu ya Kak. Nah, itu tadi teman-teman untuk podcast kita kali ini. Sekarang kita udah tahu kan ya apa sih kaderisasi itu dan ada apa aja di dalamnya. Dan ternyata banyak juga manfaat yang bisa kita dapetin dari kaderisasi ini. Terima kasih banyak Kak Wes dan Kak Gina juga atas waktunya. Terima kasih juga udah mau sharing ke kita. Terima kasih juga Terima kasih Diandra. kembali Diandra. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini karena kita juga terbatas dengan waktu. Mungkin untuk podcast selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing juga bersama bidang atau biro lainnya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya sendiri dan juga dari Kak Wes maupun Kak Gina. Saya Diandra Ayu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.